Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ashabul Kahfi dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Unit Kerja Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Bengkulu. Kali ini saya akan melakukan podcast. Pada video kali ini saya akan bertanya kepada senior tentang ASN berakhlak di kantor Bengkulu ini. Ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Rama. Yang pertama, apa sih yang Bapak rasa sudah dilakukan terkait nilai berakhlak selama bekerja di kantor Bengkulu ini? Nilai berakhlak, kalau saya pribadi ya, kalau untuk dalam pekerjaan saya nggak ada milih-milih lah, jarang ibaratnya misal kayak ada apapun itu arahan dari pimpinan yang kita selalu saya siap apapun itu. Kalau misalnya kayak kemarin gitu saya sudah di pos dinas di pos kan, tentunya saya daerah walaupun sekarang ditarik lagi ke kantor untuk ibaratnya biar refresh atau apa, saya jalani. Ada arahan kayak kamu harus ini mempersiapkan ini siap. Jadi kayak untuk loyalitas saya dalam pekerjaan ini saya rasa udah cukup baik. Dan juga misal kayak saya lagi di luar atau apa, lagi libur misalnya, kalau ada telepon untuk diperbantukan, misal untuk bantu operasi di sini atau ada kekurangan personil, saya langsung meluncur. Berarti lebih ditekankan pada loyal, Bertanggung jawab. ya. Dan pertanyaan kedua ini, Pak. Bagaimana cara Bapak menjaga semangat kerja di tengah tekanan atau keterbatasan fasilitas? Di bawah tekanan dan keterbatasan fasilitas. Ya, kalau kita pribadi ya, kalau untuk Bengkulu fasilitas sudah lumayan lengkap kalau dibandingkan sama yang di balai diklat atau di pusat. Mungkin memang masih ini, cuman untuk di luar peralatan ya, kayak senior kita kan udah ada beberapa yang udah diklat apa atau yang belum kita pelajari, yang nggak ada barangnya di kantor. Bisa juga kita belajar dengan senior, nggak harus karena keterbatasan fasilitas atau alatnya nggak ada jadi kita nggak bisa belajar tentang ini. Enggak, bisa semua itu selagi mau. Untuk kadang kan karena kita yang butuh kan, jadi kita kayak ada ketemu senior, bang bisa lah bang ajari untuk materi ini, misalnya kayak di kantor nih lebih kurang cukup sih kalau alat. Paling kalau apalagi satu tadi tekanan ya. Kalau tekanan di dalam enggak, mungkin lebih tekanan di luar ya. Misal kalau kayak lagi di lapangan misalnya, itu tuh kalau untuk kita tuh mungkin lebih ke mental aja gitu. Kalau satu lagi kayak namanya juga di lapangan kan, orang berpikirnya kayak kalian kan memang tugasnya itu harusnya bisa gitu kan, ya lebih bisa untuk mengontrol emosi gitu. Jangan mudah terpancing kalau misalnya lagi di lapangan gitu. Ya intinya kasih yang pelayanan terbaik lah untuk masyarakat kita gitu. Dan pertanyaan ketiga ini, Pak. Apa pesan Bapak kepada ASN muda agar dapat menjalankan tugas dengan profesional, melayani sepenuh hati? Harapan kami ASN muda. untuk ASN muda sekarang, mungkin jangan inilah, namanya juga zaman udah Gen Z ini kan, zaman yang banyak flexing nih ya. Kadang kan orang nengok baru kerja kayak gitu udah sombong atau gimana, sifat-sifat kayak gitu nggak usah di
Kalau bisa kita tuh tetap rendah hati, kayak yang misal sebelum masuk di Basarnas misalnya, kita sifatnya mungkin kayak gini, arogan atau apa, misalnya gampang emosian atau gimana. Mungkin setelah masuk di sini, setelah banyak kalian belajar, mungkin lebih bisa untuk mengontrol emosi, kayak mental kalian lebih bagus lagi gitu. Kayak mana tanggapan kita ke masyarakat, karena ya namanya Gen Z inilah, tahu kita kan kayak mana kan pemikirannya kan. Mungkin harapan itulah. Terus juga untuk di pekerjaan jangan jangan cepat berpuas diri lah. Selagi ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau seandainya kayak penasaran gitu lebih dalam, bisa aja nanya-nanya ke senior yang udah melakukannya lebih dulu gitu. Biar wawasan kita lebih luas lagi. Kayak contoh misalnya kan, kita di kantor, kalian besok kan udah dinas kayak biasa, misalnya ada kegiatan di tower, palingan kalau kita yang dasar musik atau apa, cuman itu aja baru kan. Di senior yang udah lanjutan bisa kita nanya kayak, kalau pas lanjutan bang apa aja bang gitu, misal kayak pertolongan di ketinggian nih gitu, tekniknya atau apa gitu, banyak. Pokoknya selalu ingin terus belajar lah, jangan pernah ini sombong dengan yang udah kita punyai sekarang. Jadi jangan mudah puas berarti ya. Ya, ibadah jangan tinggal. Baiklah, mungkin pertanyaan sudah habis Pak. Videonya juga akan diakhiri. Baiklah, inilah podcast yang sudah dilakukan. Dari 3 pertanyaan dapat disimpulkan, intinya jangan mudah untuk berpuas diri dan selalu meningkatkan kualitas kemampuan diri. Sekian dari saya, We Are Family, Afik Nam Jagat Samagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.